Jepang adalah negara selain Belanda yang berhasil menguasai Indonesia. Namun, keberhasilan mereka menduduki Nusantara tidak membuat mereka kebal terhadap kekalahan. Jepang merupakan salah satu negara pihak blok poros atau Axis selain negara Jerman dan Italia. Pada akhir Perang Dunia II, pihak Axis mengalami kekalahan demi kekalahan, dan Jepang pun terkena dampaknya. Jepang sebenarnya sudah mengalami kekalahan sejak bulan Agustus 1942. Namun, mereka mampu bertahan dan mempropagandakan kemenangannya meski sangat jauh dari kenyataannya. Kekalahan demi kekalahan dialami Jepang. Oleh karena itu, mereka pun menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan tersebut dijanjikan oleh seorang Perdana Menteri Jepang bernama Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Setelah Indonesia dijanjikan kemerdekaan, Jepang pun memperbolehkan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Indonesia Raya diizinkan untuk dikumandangkan, sama halnya dengan diperbolehkannya bendera Indonesia berkibar. Tujuan Jepang melakukan tindakan tersebut adalah tidak lain agar terus mendapat bantuan dan dukungan dari rakyat Indonesia. Selain diperbolehkannya kegiatan-kegiatan berbau nasionalisme, Jepang pun membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu konflik yang sangat berdampak bagi kekalahan Jepang di Indonesia terjadi di Tarakan, Kalimantan. Tarakan adalah wilayah penting bagi Jepang karena letaknya yang strategis. Pada akhir Perang Dunia II, pihak sekutu berencana untuk merebut Tarakan dari kuasa Jepang. Australia akhirnya berhasil merebut Tarakan dari Jepang pada tahun 1945. Selain Tarakan, Balikpapan merupakan salah satu teritori penting bagi Jepang. Jepang menguasai Balikpapan karena ketersediaan minyak berlimpah yang ada di wilayah tersebut. Pada awalnya, Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan, namun pasukan sekutu menyerang kembali dan berhasil merebut Balikpapan. Jepang pun akhirnya kalah pada 21 Juli 1945. Yang menjadi titik puncaknya kekalahan Jepang terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Pada 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, dan Amerika Serikat pun menjatuhkan bom kedua 3 hari setelahnya di kota Nagasaki. Kejadian tersebut diikuti oleh penyerbuan yang dilakukan oleh Uni Soviet ke koloni Jepang di Manchuria. Hal tersebut melanggar Fakta Netralitas Soviet Jepang. Setelah dua peristiwa yang mengejutkan tersebut, Kaisar Hirohito bercampur tangan. Ia memerintahkan Dewan Penasehat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi Potsdam. On the battleship Missouri. Setelah perundingan di balik layar selama beberapa hari dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio tersebut, yang disebut Gyokuan Hoso atau siaran suara kaisar, Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. And indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Singkat cerita,
Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Menteri Luar Negeri Jepang Mamori Shigemitsu menandatangani dokumen kapitulasi Jepang. Dokumen tersebut ditandatangani di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945. Pada saat itulah muncul tanda bahwa Perang Dunia II telah berakhir. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? The representative of the United States of America will now sign. Admiral Halsey and Admiral Sherman are standing here. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed.